Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, BP 1911-12-1011, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengertian makromolekul dan teknik dasar kerja laboratorium kimia organik. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu makromolekul. Baiklah, makromolekul merupakan suatu molekul besar yang terdiri dari banyak atom dan polimer baik alam maupun sintetik. Contoh dari makromolekul yaitu hemoglobin. Senyawa kimia yang dibutuhkan tubuh manusia dapat dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, senyawa makromolekul, terutama pada karbohidrat dan protein serta lipid. Dan kedua, senyawa mikromolekul yang tersusun dari mineral dan vitamin. Karbohidrat adalah suatu polihidroksi aldehid atau keton di mana karbohidrat berasal dari kenyataan bahwa sebagian besar rumus empirisnya adalah karbon dan hidrat. Terdapat hidrogen dan oksigen atau CH2O2. Contoh, glukosa sama dengan CH6H12O6 dan CH2O6. Baiklah, di dalam karbohidrat terdapat beberapa bagian jenis karbohidrat yang dapat dihidrolisis dan yang tidak dapat dihidrolisis. Pada karbohidrat yang dapat dihidrolisis yaitu disa, oligo, dan poli. Pada karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis yang merupakan monosakarida. Baiklah, kita masuk ke glukosa. Glukosa adalah karbohidrat terpenting, karbohidrat yang paling banyak diabsorpsi dan bahan metabolik utama, prekursor bagi sintesis karbohidrat lainnya, misal glikogen, ribosa, galaktosa, gliprotein, dan proteoglikan. Baiklah, kita masuk pada klasifikasi karbohidrat. Pada klasifikasi karbohidrat terdapat 1. Monosakarida, merupakan gula sederhana terdiri dari hanya satu polihidroksi aldehid atau keton, misalnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. 2. Disakarida, merupakan 2 unit monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan kovalen, misalnya maltosa, sukrosa, dan laktosa. Yang ketiga, oligosakarida, merupakan rantai pendek yang terdiri dari 2-10 unit monosakarida. 4. Polisakarida, rantai panjang yang terdiri dari lebih 10 molekul monosakarida, misalnya pati. Di dalam beberapa molekul tersebut memiliki sifat, yang dimana saya akan jelaskan beberapa sifatnya. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida memiliki sifat tidak berwarna, merupakan kristal padat yang bebas larut dalam air, tidak larut dalam pelarut nonpolar, dan kebanyakan mempunyai rasa manis. Dan di dalam rantai dari monosakarida memiliki rantai perbedaannya masing-masing yang sudah saya contohkan dalam PPT tersebut. Inilah dia. Dan baiklah, kita masuk dalam disakarida. Disakarida adalah 2 monosakarida yang disusun oleh sebuah oglikosidat yang terdiri dari 1 maltosa, 2 laktosa, 3 sukrosa. Baiklah, kita masuk maltosa. Maltosa merupakan glu dengan ikatan alfa 1-4 dan laktosa merupakan glu dengan ikatan beta 1-4 dan sukrosa dan merupakan ikatan alfa 1-4. Maltosa merupakan jenis gula yang berasal dari pencernaan kanji, dan laktosa merupakan jenis senyawa yang terdapat pada gula susu, dan sukrosa terdapat pada gula pasir. Baiklah, kita masuk reaksi pembentukan polimer, penggolongan polimer, dan berbagai macam polimer. Reaksi pembentukan polimer. Polimer terdiri dari molekul-molekul besar sehingga disebut juga makromolekul. Makromolekul polimer dapat diandaikan dengan sebuah rantai, setiap mata rantainya mewakili 1 unit pembangun, atau unit pembangun itu berasal dari molekul sederhana yang disebut dengan monomer. Reaksi pembentukan polimer terdiri dari monomer disebut dengan polimerisasi. Yang masuk kita pada polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Polimerisasi adisi
adalah perkaitan langsung antar monomer berdasarkan reaksi adisi. Polimerisasi dapat berlangsung dengan bantuan katalis. Contoh dari pembentukan polietilena atau politena. Polietilena dibentuk oleh monomer etena sebagai berikut contohnya. Contohnya adalah CH2 sama dengan CH2 tambah CH2 menghasilkan CH2 atau 2 molekul monomer. Dan CH2 dan CH2 disebut dengan dimer dengan dan CH2N merupakan polimernya. Yaitu kita masuk pada bagian polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi terdapat beberapa bagian. Pertama, pada polimerisasi kondensasi, monomer saling berkaitan dengan melepaskan molekul kecil seperti H2O dan CH3OH yang disebut dengan metanol. B. Polimerisasi kondensasi terjadi pada monomer yang mempunyai setidaknya 2 gugus aktif. Penggolongan polimer. Kita masuk pada penggolongan polimer. Penggolongan polimer dibagi berdasarkan asal bedanya. Yang pertama, polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam. Sedangkan polimer sintesis merupakan polimer yang dibuat pabrik dan tidak terdapat di alam. Dari beberapa bagian itu, saya menjabarkan salah satu contoh dari polimer alam. Contoh dari polimer alam yaitu protein, amilum, selulosa, asam nukleat, karet alam. Dan pada monomer, asam amino, glukosa, nukleotida, dan isoprena. Dan polimerisasi, yang bagian polimerisasinya yaitu kondensasi, dan adisi. Dan beberapa contoh dari polimer sintesis, yaitu polimer, polietilena, PVC, dan teflon. Pada monomer terdapat etena, viniklorida, propena, dan tetrauroetilena. Yang pada bagian polimerisasinya yang merupakan pada bagian adisi, dan adisi. Kita masuk pada penggolongan polimer. Polimer berdasarkan monomernya. Berdasarkan jenisnya, monomer polimer dibedakan atas homopolimer dan copolimer. Kedua, homopolimer terbentuk dari satu jenis monomer, sedangkan copolimer terbentuk dari 2 jenis atau lebih. Itulah dia perbedaannya. Dan ketiga, contoh dari homopolimer yaitu polietilena, polipropilena, serta amilum, selulosa, dan poliisoprena atau karet alam. Dan contoh dari copolimer yaitu nilon 6,6 dan dacron. Baiklah, kita masuk pada penggolongan polimer. Penggolongan polimer berdasarkan sifat dan terhadap panas. Baiklah, kita masuk pada polimer termoplastik. Polimer termoplastik merupakan polimer yang melunak jika dipanaskan sehingga dapat dibentuk. Contohnya pada pipa PVC dan polipropilena. Sedangkan polythermosetting merupakan polimer yang tidak melunak jika dipanaskan sehingga tidak dapat dibentuk ulang. Baiklah, itu perbedaan secara fisik. Dan contohnya merupakan bakelit, yaitu plastik yang digunakan untuk peralatan listrik. Baiklah, kita masuk pada bagian-bagian teknik dasar kerja laboratorium. Baiklah, untuk kita melakukan suatu praktikum ataupun kegiatan di dalam laboratorium, kita harus memenuhi aturan syarat-syarat yang terdapat pada suatu susunan di dalam organisasi untuk melakukan praktikum dan kegiatan laboratorium. Baiklah, teknik-teknik tersebut saya akan menjelaskan beberapa bagian saja. Yang pertama yaitu kita harus menjalankan SOP, baik itu dengan menggunakan seragam ataupun masker dan sarung tangan. Yang yaitu kita masuk pada beberapa teknik. Pertama, saya akan menjelaskan teknik penimbangan. Di dalam kerja dasar laboratorium kimia organik terdapat beberapa teknik, dan yang saya jelaskan ini merupakan teknik penimbangan. Teknik penimbangan yaitu suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah sampel sesuai dengan takaran yang telah kita tentukan. Yang dimana takaran tersebut sudah kita butuhkan, apakah takaran tersebut sudah memang pas dengan apa yang kita buat untuk melakukan percobaan sampel. Yang kedua,
Teknik penimbangan juga digunakan untuk mengetahui massa berat atau massa berat suatu benda. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum menimbang adalah kenali jenis timbangan, pilih timbangan sesuai dengan kebutuhan, duduk tempat menghadap timbangan, pastikan kedudukan timbangan datar. Jika tidak beroperasi secara normal, panggil teknisi dan hindari menimbang bahan yang panas. Kedua yaitu teknik pemindahan larutan. Di sini saya akan menjelaskan teknik pemindahan larutan. Teknik pemindahan larutan ada dua, yaitu dengan menggunakan pipet dan menggunakan glass beaker. Kita dengan menggunakan pipet. Langkah-langkah pemindahan larutan menggunakan pipet yaitu yang dimana sudah kita pelajari sejak di bangku SMA. Dengan cara kita akan melarutkan larutan terlebih dahulu secara homogen, serta sebaiknya gunakan pipet kering untuk memindahkan suatu larutan. Kalau kita tidak menggunakan pipet kering, maka kemungkinan besar larutan yang kita pindahkan atau kita uji akan bercampur dan hasilnya pun kemungkinan besar tidak seperti yang kita harapkan. Kedua, kita akan masukkan isapan larutan dengan mulut atau dengan ujung pipet dengan menggunakan kompeng dari pipet tersebut. Baiklah, yang ketiga kita akan menjelaskan bagian-bagian untuk teknik pemindahan. Jika pipet dari larutan tidak ditutup, maka larutan tersebut tidak dapat diisap oleh pipetnya, dan kemungkinan besar larutan tersebut akan tidak sampai kepada pipetnya. Baiklah, hanya itulah yang saya bisa sampaikan dalam materi-materi yang saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.